Kalau kita ingin memahami pesan-pesan yang terkandung dalam matan hadis yang aslinya berbahasa Arab, sudah pasti kita memerlukan pengetahuan tentang bahasa Arab. Mana yang ma'rifah, mana yang nakirah, mana sifat yang am, sifat yang khusus, mutlak, muqayyad. Ini jumlah khabariyah atau jumlah insya'iyah. Mana amar, mana fi'il madi, mana ya masdar segala macam. Tidak akan mungkin diketahui kalau tidak punya pengetahuan tentang bahasa Arab. Ingat dalam bahasa Arab, alif lam saja mengandung arti tersendiri. Kata yang pakai alif lam dengan yang tidak itu membawa konsekuensi terhadap pemahaman makna. Nah, jadi oleh karena itu sangat tidak mungkin seseorang akan bisa memahami hadis Nabi bila mana pengetahuan tentang bahasa Arabnya itu tidak memadai. Sudah pasti itu. Misalnya dalam hadis itu ada fi'il, ada fa'il, tentu dicari kalau fi'il. Mana fa'ilnya? Apakah dia mengendaki maf'ul atau tidak? Nah itu semua bahasan dari segi bahasa Arab itu. Salah memposisikan mana fa'il, mana maf'ul, tertukar mana hadis jadinya. Yang gitulah. Jadi juga ada kata-kata yang mungkin di situ bukan makna asli, majazi, mana kata-kata majaz, kiasan segala macam, itu dibahas dalam ilmu balaghah. Nah inilah ya yang dimaksud bahwa bahasa Arab salah satu di antara ya, ilmu yang termasuk istimdadnya fiqhul hadis. Dengan dikata, bila mana seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup bahasa Arab, mustahil dia akan bisa memahami pesan-pesan yang dikandung dalam matan hadis yang aslinya itu semua berbahasa Arab. Itu kira-kira kesimpulan terkait bahasa Arab sebagai salah satu istimdad bagi fiqhul hadis. Tidak ada yang bisa mantah tentang pentingnya bahasa Arab. Nah, cuman inilah yang sekarang yang menjadi perhatian kita ini. Kemampuan bahasa Arab ya dengan sekarang sangat-sangat jauh. Kalian membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul, itu pun kadang-kadang tidak bisa. Kalau salah memberi sakal antara yang baris dhammah dengan baris fathah, itu dari segi kandung maknanya sangat jauh bedanya nanti. Itulah arti penting bahasa Arab. Ya, sebagai salah satu istimdadnya fiqhul hadis. Ya, kesimpulan bahasa Arab menjadi istimdad karena ini ilmu alat yang paling utama dan yang pertama sekali untuk memahami hadis-hadis Rasulullah. Dan mustahillah seseorang akan bisa memahami hadis dengan baik kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab. Ya. Nah, tadi yang dipertanyakan bagaimana cara bukti itu istimbat itu. Bukan istimdad. Istimbat itu istilah usul fikih. Yang dimaksud istimbat adalah menarik kesimpulan-kesimpulan pemahaman dari dalil-dalil syar'i. Itu namanya istinbat. Populernya istinbat hukum. Istinbatul hukmi.
Ya, bagaimana menarik kesimpulan-kesimpulan pemahaman tentang hukum yang terdapat dalam dalil-dalil syar'i. Apakah itu ayat atau hadis Nabi? Ini bahasan ushul fikih. Secara umum kalian tahu misalnya kalau dalam dalil syar'i apakah itu hadis ada fi'il amar, maka faedah istinbatnya al aslu fil amri bil wujub. Hukum asal bagi kalimat-kalimat yang bersifat amar dalam dalil syar'i untuk wajib. Tetapi ternyata tidak selamanya. Nah, kenapa? Kalau ada karena yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa dipandang wajib, maka mungkin hanya sekedar maknanya sunnah. Itu namanya istinbat. Ya, jadi istinbat itu kajian dalam bagian ushul fikih untuk dapat menarik kesimpulan-kesimpulan hukum dalam pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i, itu yang istinbat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mau pergi berlayar ke laut. Kami hanya membawa sedikit air tawar, air yang tidak air laut. Tapi kalau kami pergunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Nah, muncul pertanyaan, apa natawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kami berwudu dengan laut? Apa jawaban Rasul? Ya. Nah, jawaban Rasul, huwa tahurun ma'uhu wa hillun maitatu. Apa yang bisa diambil hukum dari matan ini? Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Nah, itu namanya yang istinbatkan. Apa istimbatnya? Laut itu airnya suci. Bahkan ya bangkai ikan yang hidup di dalamnya pun halal. Ya, kenapa? Karena jelas matan hadis ini menunjukkan dengan tegas tahurun ma'hu. Huwa itu kembali kepada al-bahru, yakni laut. Tahurun suci. Nah, itu contoh melakukan istinbat. Ya, jadi jangan samakan istinbat dengan istimdad. Nah, istimdad ini dilakukan setelah kita menilai dengan bahasa ilmu bahasa, selesai, bahasa nanti mengantarkan kepada kita mana sigat-sigat yang bersifat umum, mana yang khusus, mana yang ma'rifah, mana nakirah, mana fi'il, mana fil amar, fil madhi, mudhari, segala macam. Barulah kita masuk ke dalam istimdad yang kedua dan yang ketiga ushul fikih, menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih. Ya. Baik, yang kedua istimdadnya adalah ilmu hadis sendiri. Ketika kita menemukan suatu hadis, tamatan hadis, maka yang pertama, ya selain kita melihat secara bahasa Arab tadi, kita juga menggunakan ilmu hadis di sini. Baik untuk mencari informasi tentang kesahihannya, atau kedudukannya sebagai hujah, dapat tidaknya ini dijadikan hujah. Kemudian kita juga akan melihat berbagai ilmu hadis terkait yang akan membantu kita memahami. Itu makanya ilmu hadis ya mesti tidak harus diketahui. Ilmu hadislah yang mengantarkan kepada kita mana hadis-hadis yang secara persyaratan yang ditetapkan ulama dapat diterima dan dijadikan hujah, mana yang tidak. Bila mana dia memenuhi syarat sebagai hadis makbul,
dia akan kita lanjutkan untuk dibahas sebagai hujjah. Tapi kalau dalam penilaian secara ilmu hadis ternyata matan yang sampai kepada kita itu dalam riwayatan yang tidak sahih, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau tidak bisa dijadikan hujjah, untuk apa kita paham? Kita gali. Karena dia tidak menjadi hujjah, tidak menjadi dalil syar'i. Itu arti penting ilmu hadis sebagai salah satu istimdadnya fiqh hadis. Jelas ya? Barulah nanti setelah jelas lagi. Dari segi ilmu hadis sudah bisa dipastikan. Hadza hadisun makbulun wa huwa hujjatun au dalilun. Nah, setelah jelas hadis itu makbul, dapat diterima dan jadi hujjah, barulah untuk memahami dengan baik, ya kita perlukan kalau di dalamnya terkandung hadis-hadis yang bermuatan hukum, diperlukan ilmu usul fikih. Coba si pemakalah kelompok 2 dan 8 tadi, apa itu ilmu usul fikih? Kira-kira. Silakan. Ya, dari pemakalah kelompok 2 dan kelompok 8. Silakan. Silakan Naufal. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang harus dimiliki seorang mujtahid untuk menggali hukum-hukum, terutama sekali dari berbagai problematika kehidupan yang terjadi pada hari ini. Kalau jawabannya Ilmu usul fikih, kalau jawabannya ilmu yang harus dimiliki, itu namanya urgensinya, arti pentingnya. Pertanyaannya, apa itu ilmu usul fikih? Nanti apa tujuannya? Apa faedahnya? Apa urgensinya? Nah, sekarang ta'rifnya lah dulu. So tadi bercampur baur antara usul fikih dengan fikih bagi kalian nampaknya. Nah, coba silakan yang lain selain Naufal dari kelompok pemakalah. Izin Pak. Ya. Adapun yang dimaksud dengan ilmu usul fikih yaitu ilmu yang menjelaskan tentang metode pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil yang syar'i, Pak. Di mana yuk kita dapat referensinya itu? Dari Ya. Itu yang saya pahami, Pak. Ya tentu, Anda pernah baca di mana tuh kan. Nah inilah, itu saya yakin Anda ngambil dalam kitab bahasa Indonesia itu. Bukan dalam kitab usul fikih sendiri. Nah, itulah bedanya. Itu bukan tarif, itu hasil pemahaman si penulis buku itu tentang tarif. Itu bedanya. Usul fikih, ilmu usul fikih, al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam asyariyah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu jelas tegas. Al-ilmu bil qawaid, ilmu yang berisikan kaidah-kaidah. Ya. Yang dengan kaidah-kaidah itu kita bisa melakukan pengistinbatan hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci.
Nah, ini yang disebut Yufita itu pemahaman si penulis buku itu terhadap kaidah. Usul fikih itu bicara tentang kaidah. Ada kaidah semua. Nah, ya, itu saya katakan tadi. Kita harus mengikuti kaidah-kaidah istinbat yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kalau kita ingin menemukan pemahaman yang tepat dan benar. Orang yang tidak menguasai itulah yang merusak sekarang pemahaman agama ini. Dia kurang menguasai ilmu fikih lalu mencoba memahami sesuai dengan pahamnya sendiri. Itulah yang merusak ini. Ya. Apa kaidah-kaidah fikih itu? Misalnya al-aslu fin nahi tahrim illa madalla dalilun ala tahwil. Kalau ada larangan dalam dalil syar'i, maka pada dasarnya dia menghendaki hukum haram. Tapi tidak selamanya. Kenapa? Illa madalla dalilun ala tahwil. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan untuk memalingkan dari hukum haram. Boleh jadi faedahnya hanya mencapai tingkat makruh. Demikian juga kalau ada perintah amar. Al-aslu fir amri lil wujub illa madalla dalilun ala tahwilih. Kalau Anda dalil-dalil syar'i datang dalam redaksi perintah, maka hukum asalnya haruslah dipahami sebagai sesuatu yang diwajibkan. Tapi itu tidak berlaku mutlak. Kecuali bila datang kaidah-kaidah lain, dalil-dalil lain yang menghendaki dipalingkan dari wajib. Nah, apa saja kaidah? Itu pun ada kaidah-kaidah cabang lagi yang melanjutkan. Nah, inilah ya contoh sederhana perlunya kita menggunakan ilmu ushul fikih untuk memahami hadis Nabi. Terkait dengan sababul wurud. Ya. Tidak selamanya sababul wurud itu dapat dijadikan untuk dasar pemahaman hadis. Maka di situ ada kaidah al-ibratu bi amlazillah bi sabab. Yang dipandang adalah redaksi dalil yang mengandung makna umum, bukan ya dalil bukan apa namanya sebab-sebab khusus yang merupakan sababul hadis. Itu semua diketahui dalam teori-teori ilmu ushul fikih itu. Nah, ya ini juga lah sekali lagi. Saya sangat-sangat sayangkan ilmu ushul fikih kalian sesuai dengan kurikulum sekarang juga sangat-sangat minim. Malah pengertian objek bahasan istimewa ushul fikih pun kalian tidak paham. Jadi kalau bagi kalian yang idealis yang memang keinginan untuk menguasai ilmu yang baik, ya tidak bisa kalian cukup hanya dengan kuliah yang ada secara resmi saja. Belajarlah lebih lanjut. Sampailah Pak. Nanda saya kembali kelas, silakan didiskusikan. Tunjuk saja, jangan jangan diminta lagi. Kita akan Ya Pak. kalau ditunjuk tidak bisa dia menyimpan dia bertanya kasih min. Nanti dikurangkan. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih kepada Pak Prof yang sudah memberikan penjelasan. Seperti tadi juga Yunus ya. Nah, jadi bedakan itu tadi istimdad dan istimbat. Nah, sekarang silakan kepada Muhammad Wahyudi. Ya, silakan bertanya Muhammad Wahyudi. Iya, Pak. Ya, silakan Wahyu. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini pada pembahasan kita kali ini ada satu yang belum saya pahami gitu kan, Pak.
Dia itu tentang simbol itu, Pak. Jadi yang belum saya pahami itu gini, bagaimanakah simbol itu dalam hadis, terutama dalam fikul hadis ini. Jadi saya minta simbol hadis ini begini, begitu Pak. Yang Ya, nggak paham tadi saya. pertanyaannya terkait dengan pemakalah menyebutkan tadi bahwa dalam hadis itu terdapat bahasa-bahasa simbol, begitu ya? Iya Pak. Nah, Jadi yang tidak dipahami apa maksud dari bahasa simbol itu? kalau apa Pak? Kalau bisa dengan contohnya, ini hadisnya, kalau ini bunyi hadisnya. Jadi ini letak simbolnya gitu Pak, kalau bisa Pak. Ya, baik. Nah, silahkan kelompok 2 atau kelompok 8 tadi itu yang memberikan pernyataan tentang bahasa simbol di dalam hadis itu. Silakan kelompok 2 atau kelompok 8. Zulkifli, mana dia Zulkifli? Keluar masuk dari tadi. Silakan Zulkifli. Tidak ada ya. Yuvita, silakan Yuvita. Silakan Mungkin Yuvita. untuk kelompok 2 dulu lah, Pak. Oh, kelompok 2 ya. Ya. Silakan Nur Hamidah. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Wahyudi, bahasa simbolik ini adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda-benda lain sebagai simbol atau lambang. Terkait dengan hadis-hadis Nabi ini, Nabi sering menggunakan bahasa mengungkapkan hadis-hadisnya dalam bentuk bahasa simbolik ini. Oleh karena itu, substansi yang diinginkan Nabi tidak terletak pada simbol, tetapi berada di balik simbol itu sendiri. Salah satu contoh dari hadis yang menggunakan bahasa simbolik ini yaitu tentang hadis setan berjalan di dalam aliran darah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajari minal insan mujarad dini. Abu Dawud. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan di dalam darah manusia. Istilah syaitan yang ditemukan baik dalam Al-Quran maupun sering kita temukan dalam Al-Quran atau hadis. Dari pembicaraan ayat Al-Quran, Ragib Al-Asfahani menyimpulkan bahwa syaitan adalah sebuah istilah yang menunjuk pada segala sesuatu yang jahat, baik dari jin, manusia maupun hewan. Sudah, Nur? Didasarkan pada ayat, misalnya
yaitu syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin, yaitu surat Al-An'am ayat 112. Demikian pula hadis menyebut syaitan ini sebagai segala yang jelek dan tercela, seperti dengki, marah, itu juga dikatakan dengan setan. Para pensyarah hadis mengatakan bahwa selanjutnya mengenai mengalirnya syaitan dalam darah manusia ini adalah simbol dari banyak dan tersebarnya bisikan syaitan dalam diri manusia, sehingga manusia tidak dapat membedakan sebagaimana tidak terbedakan darahnya, atau juga sebagai simbol bahwa godaan meresap secara halus dalam badan hingga sampai sekian, Pak. Oke, suaranya tadi agak putus-putus ya. Nah, bagaimana Wahyu, bisa dipahami? Terima kasih Nur Hamidah Fajri. Dari sekian panjang penjelasannya, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa simbolik itu istilahnya sama dengan bahasa isyarat gitu kan. Misalnya tadilah setan berjalan di aliran darah itu. Jadi setan itu bisa diistilahkan dengan kayak kotoran hati gitu, keji dan lain sebagainya. Mungkin dari contoh yang diberikan Nur Hamidah Fajri tadi, Pak, insya Allah sudah paham. Ya. Sudah paham. Ya, ini terkait dengan ini nanti kita minta penjelasan Pak Prof ya terkait dengan bahasa simbolis dalam hadis ini, bagaimana maksudnya, karena sejauh ini saya pun juga tidak menemukan ya adanya bahasa simbolis itu, atau mungkin dalam ilmu hadis ada bahasa atau istilah tersendiri seperti majas atau dan lain ya. Nanti kita minta bagaimana penjelasan lebih jelasnya dari Pak Prof. Baik, ya, Pak. Ya, Pak. Ini salah satu bukti betapa kita sangat memerlukan pengetahuan tentang bahasa Arab. Bahasa simbolik, bahasa ini ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam tidak saja hadis, bahkan Al-Quran, yang maknanya tidak harus terfokus sesuai dengan makna zahir. Tapi diposisikan itu sebagai suatu simbol yang mengandung makna di balik itu yang harus kita pahami lebih luas. Dalam Al-Quran misalnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Taghut itu bahasa simbolik. Apa itu? Taghut, segala yang bermuara kepada memaksiati Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang durhaka disimbolkan taghut. Masuklah penguasa yang otoriter, segala macam, yang membawa maksiat kepada Allah, itu taghut namanya semua. Nah, itulah contoh sederhana. Dalam hadis tadi, setan yajri fi damil mar'i. Setan mengalir dalam darah manusia. Haruskah kita yakini memang setan yang masuk ke dalam darah kita? Tidak harus begitu. Tapi itu simbolik bagi orang-orang yang sudah dirasuki oleh syaitaniah. Nah, itu maksudnya simbolik. Jangan dipahami betul-betul setan yang beredar
ikut dalam darah kita. Tapi maksudnya orang-orang yang memang sudah dirasuki oleh syaitaniah. Kalau syaitaniah ya'muru bil munkar. Ya. Kan itu kerja setan. Kalau agama ya'muru bil ma'ruf, setan ya'muru bil munkar. Jadi orang-orang ini ibaratkan darahnya sudah dialiri setan, ya orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam bisikan dan ajakan setan dalam kehidupannya. Nah, itulah yang dimaksud kata-kata simbolik dalam tidak hanya dalam hadis tapi juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dalam bahasa Arab bisa kita sebut kelompok ini maknanya adalah majazi atau kiasi, bukan hakiki. Nah, itulah yang dimaksud dengan ya simbolik tadi, simbol. Lebih lanjut juga simbol bisa dimaknai sebagai sesuatu yang ya menyimbolkan yang ada dalam hadis, tapi bisa digunakan untuk yang melambangkan fungsi yang sama. Misalnya, ya, ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim, orang muslim lain min lisanihi wa yadihi. Lisan apa artinya? Hah? Ucapan. Ucapan, Pak. Ucapan atau lidah, tepatnya lidah. Yadihi? Tangan, Pak. Tangan atau perbuatan, Pak. Kalau saudara memahami hadis itu orang muslim, orang yang selalu muslim dari gangguan lidah dan tangannya, itu baru makna zahir itu. Tapi lisan dan yadun di sini bisa diposisikan sebagai simbolik. Apa itu? Lisan itu adalah simbol bagi kejahatan yang menyebabkan orang terganggu secara perasaan. Karena kalau kejahatan lidah itu yang disakiti adalah perasaan. Sedangkan gangguan tangan itu lambang atau simbol dari gangguan secara fisik. Oleh karena itu meskipun disebut hanya lisan, tapi meskipun dia tidak suka bicara, orang pendiam, namun gayanya itu yang menyakitkan hati, sombong, angkuh rabi, angkuhnya entahlah, termasuk juga itu namanya memposisikan lisan sebagai simbol. Lisan simbol dari segala kejahatan yang menyebabkan orang lain tersakiti hati atau perasaannya. Meskipun bukan dengan kata-kata. Sedangkan tangan dalam itu dari gangguan kejahatan yang bersifat menyakiti fisik atau milik orang lain. Buku kawan lah yang diambilnya, Honda kawan yang dibocorkannya, asal lewat orang kakinya mudah mengganggu. Itulah yang dimaksud kira-kira memahami mana redaksi-redaksi yang patut dimaknai sebagai simbolik dan mana yang makna hakiki, itu makna yang zahirnya. Nah, baik. Saya kembalikan kepada Pak Nanda. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, sudah jelas ya Wahyu? Alhamdulillah sudah jelas Pak. Terima kasih Ya, Pak Prof atas penjelasannya. Silakan Latifah Hanum. Ya Pak. Silakan ajukan pertanyaannya. Baiklah, saya akan sedikit menanyakan tentang penjelasan Saudara Naufal tadi tentang cabang-cabang ilmu hadis itu sendiri.
Eh, Tadi Saudara Naufa menyebutkan bahwa salah satu dari cabang ilmu hadis yaitu ilmu Gharibul Hadis adalah yang menjelaskan lafaz dalam hadis yang samar. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang dimaksud menjelaskan lafaz dalam hadis yang samar itu apa? Mungkin itu saja, Pak. Ya, oke. Silakan langsung saja kepada Naufal. Dia menanyakan tentang ilmu Gharibil Hadis. Nah, silakan Naufal. Baik, untuk ilmu Gharibul Hadis yang dijelaskan tadi, bahwasanya definisinya itu adalah ilmu yang menjelaskan lafaz atau kata dalam hadis yang maknanya tidak jelas atau samar gitu. Mungkin dari pengertian sudah cukup jelas rasanya Pak gitu. Ya, itu saja. Iya Pak. Ya baik, jadi begini, nanti kita juga minta penjelasan Pak Prof, tapi yang ingin saya jelaskan, ilmu Gharibil Hadis ini kan sebelumnya juga sudah pernah disinggung. Dia terkait dengan bahasan tentang kata-kata atau kalimat dalam hadis-hadis Nabi itu yang maknanya itu asing ya, atau maknanya samar. Namun asing di sini tentu asing bagi kita karena kita tidak tahu. Nah, makanya bagi kita itu asing. Tapi bagi Rasul atau bagi para sahabat dulu mungkin itu tidak asing. Nah, oleh karena itu karena maknanya itu samar atau asing, maka muncullah ilmu khusus yang membahas tentang kata-kata yang gharib di dalam hadis itu. Nah, di antara hadisnya, ya misalnya ini juga sering disampaikan oleh Pak Prof tentang hadis tentang bulan Ramadan. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, apa kata-kata yang gharib di sana? Kalau orang biasanya kan menerjemahkan bahwa siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Nah, ihtisaban itu di sana adalah kata-kata yang gharib sebetulnya. Orang awam atau orang umum biasanya memaknainya dengan makna perhitungan. Nah, padahal kalau kita lihat dalam kacamata ilmu Gharibil Hadis, makna ihtisaban di sana adalah ikhlasan, ya maknanya adalah talban liwajhillahi wa sawabihi atau ikhlasan ya. Nah, oleh karena itu dalam pemaknaan terhadap hadis yang saya sampaikan tadi tentang kata ihtisaban di sana adalah maknanya adalah ikhlasan, bukan perhitungan. Nah, saya kira itu sedikit contoh tentang kata-kata yang gharib di dalam hadis. Kira-kira bagaimana Pak Prof? Iya. Satu yang saya tangkap, kalian salah membaca nama ilmu ini. Semuanya membaca ilmu Gharibul Hadis. Itu saja membuktikan bahwa bahasa kalian belum memadai sama sekali. Itu idafat ilmu Gharibil Hadis. Kalau ilmu Gharibul Hadis tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Inilah contoh penting ya menguasai ilmu bahasa Arab. Coba kalau dibaca ilmu Gharibul Hadis tidak bisa didudukkan masing-masing kalimat itu dalam ungkapan itu. Ini satu idiom, dia idafat. Ilmu Gharibil Hadisi. Nah. Baik. Ini salah satu cabang yang terkait langsung dengan fiqhul hadis. Ilmu Gharibil Hadis, ilmu yang menjelaskan
makna kata-kata gharib yang terdapat dalam matan hadis. Apa itu gharib? Kata-kata yang maknanya sudah sulit dipahami oleh orang secara umum. Boleh jadi karena kata-kata itu sudah tidak populer lagi, atau kata-katanya populer tapi peruntukan maknanya dalam matan itu tidak sama dengan makna yang umum dikenal. Itu yang kata gharib. Untuk ukuran orang Arab. Kalau kita gharib semua itu. Tidak tahu maknanya. Jadi sandarnya adalah untuk ukuran orang Arab secara umum yang menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Kita untuk bahasa kita juga banyak yang gharib. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa Minang sekali. Apalagi bahasa daerah bahasa Minang. Sudah sangat banyak yang gharib bagi kalian. Ada enggak orang Bukit Tinggi di sini nih misalnya? Hah? Ada enggak orang Bukit Tinggi di sini nih? Ada, Pak. Ya, Muhammad Irsa di mana coba? Cenduang, Pak. Cenduang. Masih paham enggak apa yang maksud dengan licin? Paham? Iya, Pak. Kalau Ali ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ya, coba tanya sama anak-anak Minang yang tinggal di kota. Ali ya tuh mah. Hati-hati langsung tuh. Mungkin bingung. Nah, itu contoh. Kata-kata yang dahulu. Kata-kata yang sangat populer di kalangan orang tua kita. Sekarang karena jarang terpakai, menjadi asing. Tapal itu ada tahu ya? Tahu enggak mana tapal itu? Tahu, Pak. Nah, mungkin enggak sadornya tahu gini lah. Sebentar lagi bahasa capek Minang kalah dengan capek bahasa Betawi. Kalau kita sebut capek, anak muda sekarang memahami itu capek bahasa Betawi. Letih, lelah. Sedangkan capek bahasa Minang cepat, kencang. Nah, itu kan jadi gharib semuanya. Bayangkan kalau sampai 4-5 generasi nanti lagi. Sangat banyak. Nah, itulah yang juga terdapat dalam matan hadis. Dahulu matan hadis itu ya cukup populer semua, tetapi dengan sudah berlalunya sampai berapa generasi sekarang, banyak kata-kata dalam matan hadis itu yang dipandang gharib. Apalagi sekarang bangsa Indonesia, mental-mental terjajah, senang menggunakan istilah asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Sekarang permintaan sudah diganti dengan request. Bangga lah tuh. Nah, permintaan request lagi. Itu contohnya. Gotong royong, partisipasi. Nah, contoh bangsa Indonesia. Mental-mental terjajah lagi. Senang yang orang punya daripada bahasa kita sendiri. Sumbangan, kontribusi. Kan begitu. Nanti kata sumbangan pun menjadi asing bagi generasi sudah kalian. Kenapa? Diganti dengan kontribusi. Atau subsidi. Nah, itulah contohnya kata. Jadi dalam ilmu hadis, kata-kata yang gharib itu dijelaskan maknanya, itulah yang menjadi kajian dalam ilmu gharibul hadis. Kalau kita ingin tahu, kita lihat ke dalam ya kita gharibul hadis. Apa itu? Makna yang tujuh,
Ya, kata-kata gharib yang terdapat dalam matan itu, supaya jangan salah pemahamannya. Ya, baik. Silakanlah lanjutkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan selanjutnya Iora. Silakan Iora. Iora Devri. Baik, Pak. Di sini saya akan bertanya tentang apa urgensi dari mempelajari istimdad itu hadis itu sendiri. Tidak jelas kedengar suaranya ini. Ya. Coba diulang kembali yang jelas suaranya. Baik, yang ingin sedikit saya tanyakan, apa itu urgensi dari mempelajari istimdad fikul hadis itu sendiri, Pak? Apa urgensi mempelajari istimdad ilmu fikul hadis? Ya, Pak. Iya. Oke, silakan Naufal. Baik, Pak. Ya, kalau pertanyaannya urgensi fikul hadis, kan kemarin sudah berdalam-dalam kita. Pengertiannya, objek atau ruang lingkup bahasannya, arti penting atau urgensinya, tujuan dan faedahnya. Saya kira sudah saya jawab kemarin itu. Nah, itu makanya kalian perlu membuat resume. Tolong buat resume setiap selesai kuliah. Jangan lepas saja. Nah, sekarang, apa pokok-pokok yang sudah kita kuliahkan dengan baik? Tolong dibuat resumenya lagi. Tuliskan. Nanti saya akan minta resume akhir kuliah kepada kalian semuanya. Ya, saya tidak mau menjawab lagi. Kemarin sudah berdalam kita itu. Kalau urgensi fikul hadis. Silakanlah yang lain lagi. Ya, Pak. Silakan Ardi. Mungkin sedikit Pak pertanyaan tentang masuk ke bahasan ilmu bahasa Pak. Tentang di dalam makalah salah satu ada istilah jawab dalam ilmu hadis itu kurang paham Pak. Salah satu cabang Makalah dari kelompok 2 apa kelompok 8? Itu di makalah kelompok 2 apa kelompok 8 supaya yang bersangkutan dulu menjelaskannya. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oke, silakan dijawab Nur Hamidah. Yang lain dulu gimana, Pak? Oke, Sidratil. Yang belum kedengaran suaranya Zulkifli ini. Mana dia orangnya? Dia pemakalah tapi suaranya enggak ada. Kurang jelas, Pak. Tadi itu di laptop, Pak. Enggak, jadi tak ditangkap suara saya, Pak. Oke, silakan Zulkifli. Mungkin saudara minta penjelasan lagi, Pak. Enggak keluar masuk, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan jawami' kalim yang ada di dalam makalahnya itu?
Baik, tunggu dulu, Pak. Dibuka dulu. Gimana Zulkifli? Apa, Pak? Silahkanlah dijawab. Baik, mungkin di situ saya lihat di halaman 7, Pak, yang Jawami al-Kalim dalam hadis, mungkin di situ mungkinlah kalau saya memahami adalah satu cara yang digunakan oleh Nabi. Maksudnya di sini ialah cara mengajarkan agama kepada sahabat-sahabatnya. Maksudnya kan ada tuh kayak dia menerangkan, dia membacakan hadis, terus dia mengajarkan atau mengajarkannya kepada sahabat-sahabatnya. Jami' al-Kalim kan di sini sudah dijelaskan bahwa berasal dari Nabi sendiri dalam beberapa sabdanya. Mungkin dapat dibaca pada halaman ke-7 yang dimana dijelaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, aku diutus dengan Jawami al-Kalim dan aku dibantu dengan menimbulkan rasa takut ke dalam hati musuh. Ketika aku tidur, aku diberi kunci gudang bumi dan diletakkan di atas tanganku. Di sini dijelaskan, maka harus dijelaskan diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya atau diberi pemahaman kepada sahabatnya oleh para ulama sebagai ungkapan, kalau ulama mengatakan itu ungkapan yang singkat dengan kata yang sedikit tapi mengandung makna yang banyak dan luas. Jadi makna di sini ialah kalau saya memahami, aku dibantu dengan menimbulkan rasa takut. Di sini ialah dalam hati musuh ketika aku tidur. Telah dijelaskan bahwa itu sebagai ungkapan yang singkat dan itu perlu Jawami al-Kalim. Mungkin segitu, Pak. Gitu. Ya, yang cobalah dulu Sidratil. Mana Sidratil? Rahmidah. Ada, Pak. Yang tadi putus-putus tapi Pak itu diam aja lagi. Ya, silakan Sidratil. Mengenai Jawami tadi seperti yang dijelaskan oleh Zulkifli, yaitu satu kata yang berarti diartikan apa maksud dari isi yang telah disampaikan, lalu dijelaskan ini maknanya atau seperti ditafsirkan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh mereka dalam mengajarkan agama tersebut. Gimana Ardi? Enggak jelas suaranya Ardi. Kurang udah, Pak. Jelas, Pak? Udah. Ya, udah. Mungkin kurang paham, Pak. Maksudnya gini, Pak. Apa bedanya nanti dengan istilah majas atau kinayah? Majas dan kinayah pun kan misalnya mengandung banyak makna. Tetapi istilah Jawamil Kalim atau al-kalam di sini kurang tahu juga, Pak. Maksudnya apakah dia majas atau tersendiri dia, Pak? Oke lah, baik ya. Jawami kalam itu mungkin ke dalam bahasa kita tepatnya disebut peribahasa.
kata-kata yang merupakan peribahasa. Pernyataannya pendek, kalimatnya pendek-pendek, tapi mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Oleh karena itu, kalau matan hadis mengandung jawamil kalam, seseorang yang memahami harus berupaya mengungkap seluas-luasnya makna yang terkandung di dalam. Jangan berhenti pada makna zahir saja. Contoh, al-yadul, ya, Pak khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Akan tidak pas kalau dipahami secara makna zahir. Anda bayangkan tangan dua orang, satu di bawah, satu di atas. Itu adalah jawami kalam. Nah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas simbol bagi orang yang suka berbuat kebaikan, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, betapa luasnya kalau dijabarkan itu. Kalau menyangkut materi ya dalam bentuk sedekah, infak segala macam, senang memberi orang, membantu orang. Kalau dalam bentuk ilmu, dia punya ilmu, dia bagi-bagikan kepada orang. Nah, itu kan sangat luas. Nah, itulah contoh jauhnya kalam. Jangan hanya berhenti memahami dalam bentuk makna zahir yang tampak saja. Perlu digali lebih jauh. Ya. Nah, sekarang ke penyakit umat Islam tidak banyak yang mengamalkan menjadi yadul aulia. Dia lebih senang menjadi yadul sufla. Bahkan lebih jahat pula dari sufla. Jadi sufla itu menerima yang diberi orang. Nah, sekarang dia mengkorupsi milik negara. Di mana posisi tangannya itu bagi kalian coba? Ya, yadul aulia khairun min yadis sufla. Yadul aulia itu lambang bagi orang-orang yang suka memberi, membantu orang lain. Apakah dengan kekayaan, dengan materi, ataupun dengan ilmu dan segala macamnya. Melapangkan kesempitan, kebijakan. Tangan di bawah, lambang bagi orang yang suka menerima. Itu pun lebih baik daripada yang saya katakan tadi. Nah, sekarang tadi mana? Tangan mana yang kita posisikan? Tidak hanya menerima, malah mengambil yang bukan haknya. Mengkorupsi milik negara. Ya, mengambil hak rakyat. Nah, di mana posisikan tangannya? Ah, itu contoh jawabnya kalam. Anda hadis lain, ya, fal yakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kalau tidak diam. Kalau hadis yang pendek ini fal yakul khairan aw liyasmut bisa kalian praktekkan dalam kehidupan, tidak akan bermasalah kalian dengan orang lain. Sudahlah, kalau tidak bisa mengatakan yang baik, tolong diam saja. Sangat luas maknanya. Nah, itulah contoh jawamil kalam. Hadis itu redaksinya pendek, tapi maknanya sangat luas, sangat dalam. Nah, ini yang harus digali dari fiqhul hadis. Banyak. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Luar biasa kalau dijabarkan makna hadis itu. Siapa yang tidak mau mengasihi, tidak akan dikasihi. Cobalah kalau kita ingin mendapat dikasih dihormati orang, hargai orang dulu, tunjukkan. Jangan kita hanya mengharap orang saja yang menghormati kita. Kalau penghormatan yang tulus. Itu sangat luas. Man la yarham. Ungkapannya pendek. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mau mengasihi, dia niscaya tidak akan dikasihi. Nah, itulah contohnya min jawamil kalam.
Nah, dari pendekatan fikul hadis, hadis-hadis seperti ini, sekali lagi, kita tidak boleh berhenti pada makna zahir saja. Kita harus menggali, menjabarkan makna yang terkandung di dalamnya. Itulah kalau matannya itu berupa jawami'ul kalam namanya. Ya, saya kira sudah jelas. Nah, silakan. Ya Pak, masih ada lagi sebelum saya tunjuk. Agil Lestari, silakan. Mungkin insya Allah sudah paham, Pak. Sudah paham, tidak ada ya? Insya Allah, Pak. Abdul Halim Ustaz. Ya, Abdul Halim, silakan. Abdul Halim. Oh Ustaz, ini agak ragu Ustaz. Kelompok 8 ini bagian cabang-cabang ilmu hadis terkait usul fikih tadi Ustaz. Apakah hanya ada 4 itu saja poinnya Ustaz atau masih ada lagi gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Istimdad apa tadi? Ilmu hadis terkait dengan usul fikih tadi Ustaz. Oke, silakan. Naufal, kelompok 8. Maaf Ustaz, terkait fiqhul hadis tadi Ustaz. Fiqhul hadis. Iya Ustaz. Itu kan cabang ilmunya ada 4 di sana Ustaz. Apakah itu aja gitu Ustaz? Ya, seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi, istimdad fikul hadis ini terkait dengan ilmu pokok, ya, ilmu pokok yang wajib dikuasai. Nah, apa itu? Dia ada 3. Yang pertama ilmu bahasa dan cabang-cabangnya. Yang kedua ilmu usul fikih. Yang keempat adalah ilmu hadis yang terkait dengan fikul hadis. Nah, apa saja ilmu hadis yang terkait dengan makna atau fikul hadis itu? Ada 4. Nah, yang pertama ilmu gharibil hadis, ilmu asbabul wurud, ilmu mukhtalif hadis, dan ilmu nasikh wal mansukh. Nah, jadi yang ditanya apanya? Yang ditanya Ustadz Halim, itu 4 saja. Oh, hanya 4 itu aja Ustadz. Karena seingat Ustadz masih ada yang lain gitu Ustadz. Mana tahu Ustadz. Nah ya. Oke, Pak Prof, apa ada selain dari yang 4 ini ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan fikul hadis, Pak? Kalau yang disebut terkait langsung itulah kira-kira. Tapi kalau memang terkait namun tidak secara langsung, nah banyak bisa ditambahkan. Ya ilmu ilalil hadis dari segi bukan bahasanya nanti. Atau ada juga yang menyebut dengan ilmu ta'wilul hadis. Ya, tapi kalau yang terkait langsung itulah yang umumnya kita baca. Sebab urudil hadis, ilmu mukhtalifil hadis, ilmu gharibul hadis, dan satu lagi ilmu nasikhil hadis wa mansukhihi. Atau mungkin Abdul Halim ada yang baca, silakan kalau tahu. Ya Ustaz, gini Pak Prof. Makanya bertanya karena tidak tahu gitu. Iya. Oke lah, yang terkait langsung itulah kira-kira 4 itu ya. Nah, baik. Gimana Pak? Untuk pertemuan hari ini karena sekarang udah pukul 9. Kita lanjutkan tanya jawab atau ya silakanlah agak 1-2 pertanyaan lagi. Ya Pak, silakan si
Nurul Islamiyati. Silakan Nurul. Baik Pak, sebagaimana yang terjelaskan tadi, ilmu istilah hadis itu adalah ilmu-ilmu pokok atau ilmu dasar. Jadi yang ingin saya tanyakan, ilmu-ilmu dasar itu yang pertama ilmu bahasa, kemudian ilmu hadis dan ilmu usul fikih. Dalam penempatan 3 ilmu-ilmu dasar tadi, apakah harus sistematis gitu Pak? Apakah harus berurutan? Kan yang Pak Prof jelaskan tadi, yang pertama kita harus memahami ilmu bahasa gitu. Setelah kita tahu apa itu fiilnya, nakirah dan ma'rifahnya, baru kita masuk kepada ilmu hadis. Setelah itu masuk kepada usul fikih gitu. Apakah 3 ilmu tersebut harus sistematis berurutan gitu Pak? Baik, pertanyaan Nurul Islamiyati, saya kasih contoh. Anda kampung di mana nih? Pesisir Selatan, Pak. Pernah melihat orang Pesisir Selatan. pakai tungku? Pernah melihat orang tua bisa pakai tungku? Pernah, Pak. Pernah ya, di atas 3 buah batu yang menjadi dasarnya. Haruskah itu disistematiskan? Tidak. Ya itulah jawabannya. Ketiga-tiganya punya andil yang sama. Kalau satu tidak ada, tungkunya tidak bisa periuk ditonggokkan letihnya. Bayang kan? Iya Pak. Tugu yang 3 batu yang Anda jarangkan itu, kalau satu tidak berfungsi, jauh atau sudah lepas, tidak bisa lagi berdiri. Itu juga istimdad 3 ilmu tadi. Ya, semuanya punya andil yang sama. Bukan berarti yang satu lebih utama dari yang lain. Ya, jadi tidak harus disistematiskan sedemikian rupa. Ya Pak. Ya, baik ya, silakan. Oke, Siti Mardia. Silakan Siti Mardia. Untuk ada? Tidak ada pertanyaan Pak, alhamdulillah yang dijelaskan. Amrizal. Ada Amrizal? Pas, Pak. Pas. Oke. Sebentar. Ini Pak Nanda. Ya, Pak. Saya belum pernah melihat wajah Iko Suci ini. Nah, baru sekarang. Dari tadi mati saja. Hilma Mutiara udah hilang pula ini. Nggak ikut sama kita lagi kan? Hilma ada Pak. Pernah nampak wajahnya? Bisa. Udah diaktifkan kameranya Pak. Nggak bisa diaktifkan? Bisa Pak. Iya, kalau bisa tolong. Bisa. Nah, baiklah Pak Nanda, kalau tidak ada lagi. Ya Pak. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan perkuliahan Fiqhul Hadis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan presentasi makalahnya tadi. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.